Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda Soli dan Soliha kelas 3? Semoga kita semua selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan tetap semangat ya dalam belajar. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa untuk berdoa ya, supaya pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Hari ini kita akan belajar tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 3 menyayangi tumbuhan, pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Disimak ya Ananda Soli dan Soliha pembelajaran pada hari ini. Selamat menonton. Bacalah teks di bawah ini. Hutan bakau si sabuk hijau pelindung pantai. Kelas 3 berkunjung ke hutan bakau. Mereka akan mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Orang-orang sering menyebut hutan bakau sebagai sabuk hijau. Artinya, kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Hutan bakau melindungi garis pantai dari pengikisan. Hutan bakau juga meredam gelombang besar, termasuk tsunami. Diperlakukan kerjasama warga sekitar untuk menjaga pertumbuhan hutan bakau. Ada 2 hal penting yang harus dilakukan untuk merawat hutan bakau, yaitu penyiangan dan penyulaman. Penyiangan dilakukan untuk membasmi hama. Adapun penyulaman adalah penggantian pohon bakau yang mati. Pohon yang mati diganti dengan bibit atau pohon bakau lain yang seumur. Tujuannya agar pohon-pohon bakau dapat tumbuh secara seragam. Pohon-pohon bakau yang telah ditanam mesti dijaga pertumbuhannya. Kepiting kerap menggigit batang anak pohon bakau. Pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau mesti dikendalikan, paling tidak hingga pohon-pohon bakau berusia 1 tahun. Ombak dan binatang pemakan daun juga terkadang merusak. Namun, manusialah yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan bakau. Bibit dan pohon bakau muda sering terinjak oleh pencari ikan dan kepiting. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sesuai teks di atas. Yang pertama, apa yang dilakukan Udin dan kawan-kawan di hutan bakau? Udin dan kawan-kawan akan mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Yang kedua, apa arti julukan sabuk hijau bagi hutan bakau? Sabuk hijau artinya kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Yang ketiga, apakah manfaat hutan bakau? Hutan bakau melindungi garis pantai dari pengikisan serta meredam gelombang besar termasuk tsunami. Dan yang keempat, apa saja yang dilakukan untuk merawat hutan bakau? Untuk merawat hutan bakau dilakukan penyiangan dan penyulaman. Dan yang kelima, apa saja yang dapat merusak pertumbuhan dan kelestarian hutan bakau? Bibit dan pohon bakau muda sering terinjak oleh pencari ikan dan kepiting. Sekarang, Udin dan teman-teman di kelas akan bermain peran tentang kunjungan ke hutan bakau. Ada yang berperan sebagai penjaga hutan bakau dan ada juga yang berperan sebagai anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah akan mewawancarai penjaga hutan bakau. Sebelum bermain peran, buatlah daftar pertanyaan yang akan diajukan siswa-siswa. Daftar pertanyaan dibuat berdasarkan teks hutan bakau, si sabuk hijau pelindung pantai. Oh ya anak-anak, pertanyaan yang baik untuk wawancara mengandung unsur kata tanya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana.
Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan sesuatu. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan pelaku. Kata tanya mengapa digunakan untuk alasan. Dan terakhir, kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan suatu cara. Tugas yang pertama kalian adalah membuat kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kerjakan di buku tema kalian masing-masing. Buatlah garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan di bawah ini. Nomor 1, 9 ditambah 5. Artinya, maju 9 angka dimulai dari angka 0. Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian, maju lagi 5 angka dimulai dari angka 9. 10, 11, 12, 13, 14. Jadi 9 ditambah 5 sama dengan 14. Ayo berkreasi. Dayu ingin membuat gambar hiasan dengan menggunakan bentuk-bentuk tumbuhan. Kita bantu Dayu membuat hiasan dekoratif yuk. Amatilah berbagai macam bentuk tumbuhan di sekitar kalian. Hal ini akan memudahkanmu mencari ide bentuk hiasan dekoratif. Gambarlah pada tempat yang tersedia. Ini hanya sekedar contoh ya, gambar dekoratif bunga. Ayo membaca. Hari Minggu adalah hari libur. Seluruh anggota keluarga berkumpul di rumah. Seluruh anggota keluarga dapat bekerja sama dalam melakukan pekerjaan rumah tangga, seperti yang dilakukan keluarga Siti. Pada saat hari libur, mereka bekerja sama membersihkan rumah dan merawat tanaman. Setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan perannya masing-masing. Ayah berperan sebagai kepala keluarga, ibu berperan sebagai pendamping kepala keluarga, anak berperan sebagai anggota keluarga. Kewajiban ayah bertanggung jawab mencari nafkah. Ayah juga yang melindungi keluarga. Ibu membantu ayah mengurus semua keperluan keluarga. Tugas ibu diantaranya adalah menyiapkan makanan untuk keluarga, serta mengatur rumah agar tetap bersih dan nyaman. Ada juga ibu yang bekerja untuk membantu ayah mencari nafkah. Kewajiban anak-anak yaitu belajar dan membantu melakukan pekerjaan rumah tangga. Tugas yang dapat dilakukan anak-anak yaitu merapaikan mainan setelah digunakan. Anak-anak juga membantu hal lainnya, seperti menyapu, mengepel, menyiram tanaman, atau merawat tanaman. Selain memiliki kewajiban, seluruh anggota keluarga juga memiliki hak. Contoh hak ayah dan ibu yaitu dihormati dan disayangi anak-anak. Anak-anak juga memiliki hak untuk disayangi orang tuanya dan dicukupi semua kebutuhannya. Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban merupakan pengamalan sila kelima Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah bunyi sila kelima Pancasila. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah menyelesaikan pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.